Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kesempatan ini saya sharing dan saya akan bagikan salah satu ayat firman Tuhan dan renungan firman. Dan saat ini juga masih belajar tentang persoalan dosa. Dan kesempatan ini saya sharing salah satu ayat firman Tuhan, yaitu adalah Keluaran pasal 20 ayat 15. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa jangan mencuri. Nah, kesempatan ini saya menjelaskan kata mencuri. Nah, kemarin saya sudah buat struktur dosa dalam Alkitab, yaitu saya ada membuat struktur 20 nomor, tapi saya akan membahas secara bersatu-satu. Dan kemarin saya sudah membahas yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah percabulan, yang ketiga adalah perzinaan, dan bagian yang keempat ini adalah pencurian. Nah, pencurian merupakan berdosa di hadapan Tuhan. Pencurian ini selalu akan terjadi dalam kehidupan kita karena kita belum menyadari dan belum mengakui bahwa ini adalah miliknya orang lain dan ini adalah miliknya orang lain dan ini adalah kepunyaan orang lain. Nah, tidak menyadari dan tidak mengakui itu akan mengakibatkan kita pencuri dan mencuri barang orang lain. Nah, mencuri ini selalu akan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah ketika kita masih memerlukan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang kita butuhkan itu adalah harus mencukupi dan harus memenuhi, tetapi karena kita tidak sanggup untuk memenuhi dan mencukupi dari setiap kebutuhan kita, sehingga ketidaksanggupan untuk memenuhi itu mengakibatkan kita mencuri barang orang lain. Nah, ketidaksanggupan itu mengakibatkan kita mencuri barang orang lain. Nah, kita berpikir bahwa saya akan melakukan pencurian ini adalah yang milik, yang punya barang itu tidak mengetahui pada saat kita mencuri. Tetapi ingat bahwa Tuhan sudah mengetahui setiap hati, pikiran, setiap keinginan. Tuhan sudah mengetahui bahwa kita akan melakukan pencurian itu. Tuhan sudah mengetahui bahwa ketika kita melakukan dosa itu, Tuhan sudah mengetahui bahwa Anda dan saya akan berbuat dosa, dan itu Tuhan sudah mengetahui. Nah, maka firman Tuhan mengajarkan kita bahwa, dan firman Tuhan melarang bahwa jangan mencuri, karena mencuri adalah berdosa di hadapan Tuhan. Dan di dalam pencuri itu mencakup banyak hal. Mencuri untuk uang, mencuri untuk daging babi, mencuri untuk daging apa saja, dan mencuri untuk pakaian, mencuri untuk celana, mencuri untuk segala sesuatu, segala perkara yang ada di dunia ini. Tuhan melarang. Nah, jikalau kita perlu memiliki segala sesuatu, kita jangan mencoba-coba untuk mengambil
milik orang lain, untuk mengambil kepunyaan orang lain. Karena kita mengambil kepunyaan orang lain itu akibatnya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melarang bahwa jangan mencuri. Nah, mencuri adalah ketika kita mengambil pikiran-pikiran yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Mencuri akan muncul di dalam pikiran dan hati kita, itu adalah ketika kita belum mengingat akan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa jangan mencuri. Berarti di dalam kata jangan berarti ada akibatnya. Jadi kalau kita melanggar, maka ada akibat, yaitu adalah berbuat dosa. Maka Tuhan melarang untuk jangan mencuri. Kalau kita belum mempunyai, itu jangan mengambil banyak orang lain, mengambil barang orang lain, lalu dianggap ini barang saya, dianggap ini uang saya, ini kepunyaan saya. Itu jangan. Karena Tuhan, sebelum Anda mencuri, Tuhan sudah mengetahui bahwa itu adalah miliknya Dia. Dan ketika kita melakukan dosa atau pencurian, maka akibatnya adalah berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan mencoba-coba untuk mencuri barang orang lain. Jadi kalau mau mengambil sesuatu tanpa seizin yang punya, yang pemilik, itu anggaplah sudah berdosa di hadapan Tuhan dan bersifat pencuri, itu semua berdosa. Nah, contoh adalah saudara saya menaruh uang 20.000. Nah, 20.000, tapi saya mengambil 10.000 tanpa seizin saudara saya. Lalu setelah pakai baru minta izin. Nah, itu juga berdosa. Karena apa? Karena sebelum menggunakan uang itu harus seizin. Karena apa? Karena kalau yang punya itu belum seizin dan yang punya itu belum mengetahui, lalu kita mengambil duluan, nah itu adalah yang punya atau yang pemilik itu, dia tidak mungkin menyetujui kalau kita seizin dari awal atau kita izinkan dari awal. Tapi kalau sebelum dan kalau kita belum izin sama yang punya, lalu mengambil dan pakai, lalu belakangnya kita beritahu bahwa saya mengambil uang ini dan itu berdosa. Karena apa? Karena pertama-tama itu harus izin sama orang-orang yang kita mau mengambil sesuatu. Nah, karena orang-orang yang mempunyai segala sesuatu itu adalah mereka punya pemikiran, prinsip hidup itu adalah masing-masing. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu bersifat pencurian, itu adalah berdosa. Jadi kalau contoh lain, saya menaruh odol di kamar mandi, tapi kalau saudara saya tidak mengizinkan saya untuk pakai, nah itu adalah berdosa. Karena apa? Karena yang pemilik itu adalah saya, bukan dia. Maka dia adalah berdosa. Dan dalam segala sesuatu itu adalah hal yang sama. Jadi kita mau melakukan dan
kita mau meminjam sesuatu, kita mau memakai sesuatu, itu adalah kalau kita belum memiliki, itu wajib dan harus meminta kepada yang punya, supaya kalau yang punya itu izinkan, berarti ya itu tidak berdosa. Tapi kalau kita belum mengizinkan ke yang punya dan kita secara sembunyi-sembunyi memakai hal itu anggaplah sudah berdosa, karena Tuhan bilang jangan mencuri. Nah, jadi bersifat secara sembunyi-sembunyi, walaupun itu adalah kepunyaan orang lain dan pemiliknya itu adalah orang lain, kita berdosa di hadapan Tuhan. Maka itu, menjauhilah setiap pencurian, sehingga kita jangan selalu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita hidup yang kudus, bagaimana kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kita harus memperjuangkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini jangan menjadi sia-sia, namun hidup kita ini menjadi berguna bagi setiap orang-orang atau setiap bangsa-bangsa dan setiap manusia yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, menjauhilah kenapsuan-kenapsuan untuk mencuri barang orang lain. Dan jikalau Anda mau mengambil sesuatu, itu harus izin sama orang-orang yang punya barang-barang itu. Kalau tanpa seizin lalu mengambil, anggaplah sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, berarti kalau kita melakukan bersifat mencuri, semua berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, menjauhilah setiap ambisi kita untuk melakukan mencuri, supaya kita hidup yang kudus dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati proses dimanapun Anda berada. Shalom.